Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Sabtu 18 Juni 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, kami mengucapkan puji syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan atas berkat anugerah Tuhan kepada kami. Setelah sepanjang malam kami beristirahat, tidur, kini Tuhan telah membangunkan kami, menganugerahkan kepada kami hidup dengan segala kecukupan pemeliharaan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan sabdamu. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, Roh hikmat Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang kami renungkan pagi ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini kita ambil dari Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Adapun nas renungan kita saya bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah dosa. Oleh karena dosa pemberontakannya, Adam dan Hawa akhirnya harus diusir dan keluar meninggalkan Taman Eden. Ini yang kita bisa temukan, kita baca dalam kitab Kejadian 3. Sejak manusia melawan Allah, memberontak kepada Allah, sejak itu hubungan antara Allah dengan manusia tidak harmonis lagi. Ada jarak yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Bahkan di dalam kitab Kejadian kita bisa memperoleh informasi bahwa Allah menempatkan beberapa kerubim, yaitu makhluk surgawi yang bersayap, yang menjaga agar manusia tidak dapat masuk menuju pohon kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bagian kitab Yesaya kali ini menegaskan kembali asal muasal jarak yang terjadi antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Dijelaskan dalam kitab Yesaya, dosa adalah suatu kenyataan ketidaksesuaian antara kehendak Tuhan dengan keinginan dan perbuatan manusia. Dosa cenderung tumbuh
saat manusia tidak bisa meraih pikirannya sendiri untuk menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Bisa dipastikan yang menjadi penghambat hubungan antara manusia dengan Allah adalah kejahatan, dosa, pemberontakan manusia. Sehingga dengan begitu keselamatan ini akan susah diperoleh oleh manusia. Karena itu tadi, jarak, dosa, pemberontakan manusia. Sesuai dengan kesaksian kitab Yesaya, jelas sekali bahwa ketika manusia kehendaknya hanya menunjukkan kejahatan, pemberontakan, dan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itulah yang menjadi penghambat keselamatan manusia. Kita bisa memperoleh informasi, kita bisa selamat jika antara kita manusia dengan Allah tidak ada jarak, yaitu dosa. Kita harus mampu untuk menyesuaikan apa yang harus kita lakukan, itu seperti yang Tuhan Allah kehendaki melalui firman-Nya. Dengan melakukan firman Allah, dengan melakukan kehendak Allah, maka jarak antara kita dengan Allah yang menghambat keselamatan itu menjadi tidak ada lagi. Memang kita membutuhkan seorang perantara agar jarak itu dapat hilang antara manusia dengan Allah. Kehadiran Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, Dialah yang menjadi perantara kita untuk dekat dengan Allah. Mari kita bersama-sama untuk selalu mencari dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat merenungkan firman Tuhan. Amin. Tuhan yang Maha Baik, sungguh kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami sering kami tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami sering melawan kehendak-Mu. Sering kami menyatakan pemberontakan kami kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk menyelaraskan setiap keinginan, kehendak perbuatan kami hanya kepada firman kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi ini kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Berkati mereka semua dengan kuasa Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara kami yang sakit, permohonan kami Tuhan, berkatilah mereka semua dengan kesembuhan.
yang dalam kondisi lemah fisik karena faktor usia. Tuhan tetap memberikan semangat kepada saudara-saudara kami untuk terus setia melakukan kehendak Tuhan di dalam keadaan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pagi kita hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Tuhan Allah telah berfirman. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam.